Sistem pencernaan manusia mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Proses pencernaan dimulai di mulut, melalui pengunyahan oleh gigi dan bantuan enzim amilase dalam air liur yang memecah pati. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat video pembelajaran. Jadi di materi ini akan membantu teman-teman yang berprofesi sebagai guru, misalnya, atau fasilitator atau instruktur, begitu ya teman-teman, yang akan membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa nanti mengakses ini ya materinya ya, video pembelajaran. Oke, nah di sini nanti akan kita buat materi sesuai dengan mata pelajaran yang teman-teman ajarkan begitu ya, atau ada materi pelatihan lain yang teman-teman akan buat video pembelajarannya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Teman-teman bisa akses ke Notion, teman-teman, kemudian pilih materi cara membuat video pembelajaran, kemudian kita masuk ke modulnya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari bagaimana kita menentukan tujuan dan materi pembelajaran, menyusun naskah pembelajaran, kemudian membuat prompt gambar, prompt visual, kemudian eh, akan membuat juga nanti bagaimana narasi ya teman-teman ya, atau voice over-nya. Kemudian teman-teman juga akan belajar bagaimana mengedit video tadi yang sudah dihasilkan, kemudian voice over menggunakan CapCut. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke generator premium prompt-nya ya untuk membuat video pembelajaran. Teman-teman bisa klik di sini. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik mulai di sini. Nah, ini teman-teman akan ditanya ya mau membuat pilih mata pelajaran ya teman-teman ya. Di sini ada 10, tapi kalau ada materi lain atau mata pelajaran yang tidak ada di sini, teman-teman bisa ketik sendiri ya di sini ya, apa mata pelajarannya. Ini saya pilih 3 ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga sudah disediakan ada 20 materi ya teman-teman ya, sesuai dengan tadi ya mata pelajarannya ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih ya. Ini saya pilih yang nomor 5 ya teman-teman ya, eh, sistem pencernaan aja deh nomor 6 ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian teman-teman diminta untuk pilih jenjang SD, SMP, atau SMA. Ini coba saya pilih yang SMA ya teman-teman ya. Saya pilih angka 3. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk pilih kelas ya, kelas berapa. Nah, di jenjang SMA tadi, saya pilih 1 ya teman-teman ya, kelas 10. Kemudian teman-teman diminta untuk memilih gaya visual videonya. Ini saya pilih yang nomor 7 ya teman-teman ya, yang realistik. Oke, kemudian di sini ada pilihan master karakter teman-teman ya. Apakah nanti teman-teman akan membuat videonya menggunakan master karakter? Nah, nanti apakah tidak begitu ya. Nah, kalau menggunakan master karakter, nah ini teman-teman apakah mau dibuatkan oleh AI? Kalau dibuatkan, nanti AI akan membuatkan master karakter sesuai dengan tadi ya tema teman-teman ya. Kemudian, kalau tidak dibuatkan AI, teman-teman misalnya mau menggunakan karakter sendiri gitu ya, teman-teman bisa kirim foto ataupun deskripsi karakter yang teman-teman ingin jadikan tokoh utama. Nanti teman-teman bisa ketik di sini ya, deskripsi karakternya. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan karakter, jadi nanti di setiap videonya teman-teman bisa masukkan karakter utama ini ya supaya nanti dia konsisten dan nanti videonya jadi seperti ada host atau ada guru yang menjelaskan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau tidak menggunakan karakter berarti nanti di setiap videonya tidak ada karakter utama teman-teman ya, seperti itu. Jadi coba saya pilih nomor 3 saja ya teman-teman ya, jadi tidak menggunakan karakter. Oke, karena saya pilih nomor 3 ya teman-teman yang tidak menggunakan karakter, maka dia tidak akan membuatkan atau bertanya tentang jenis karakternya. Tapi kalau teman-teman ini tadi memilih dibuatkan AI begitu ya, nanti akan ditanya lagi jenis karakternya ya, apakah guru gitu ya teman-teman ya, ataukah yang lainnya seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi jumlah scene teman-teman. Ada berapa scene nanti yang diinginkan. Kalau teman-teman mau custom ya lebih dari 12 scene, misalnya teman-teman bisa ketik saja berapa scene ya. Ini saya pilih nomor 2 ya teman-teman, 7 scene ya.
Nah, kalau sudah, kita diminta untuk mengisi narasinya, teman-teman. Ya, durasi narasinya per scene-nya itu mau berapa detik. Ya, jadi nanti penjelasan dari materinya mau berapa detik seperti itu. Nah, ini saya pilih yang nomor 3 ya, teman-teman ya, yang 8 detik. Nah, kalau sudah, ini kita dibuatkan storyboard-nya, teman-teman ya, untuk materi sistem pencernaan SMA kelas 10 ya. Gini gaya visualnya realistik, jumlah scene 7, durasi narasi per scene-nya ada 8 detik. Ini kita dibuatkan sampai dengan scene ke-7, teman-teman. Ya, ini ya. Jadi di sini sudah ada visualnya yang ditampilkan nanti seperti apa gitu ya. Kemudian ada juga narasinya dari setiap scene-nya gitu ya, teman-teman. Jadi penjelasan dari materinya seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca storyboard-nya. Kalau kira-kira storyboard ini sudah sesuai, teman-teman bisa ketik di sini sudah. Tapi kalau seandainya nanti teman-teman baca ternyata storyboard-nya nggak sesuai, narasinya nggak sesuai, kemudian visualnya nggak sesuai, teman-teman di sini ketik saja belum. Nah, nanti AI akan membuatkan ulang storyboard-nya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini saya ketik sudah ya, teman-teman ya, sudah sesuai ya. Nah, kalau sudah, dia akan lanjut ke langkah selanjutnya, teman-teman. Kalau teman-teman tadi ketik belum, dia akan buatkan sampai dengan teman-teman mengetik sudah ya, sudah sesuai seperti itu. Nah, kalau sudah ini akan dibuatkan scene 1 gambarnya ya, prompt gambar, prompt video dan narasinya, teman-teman, sampai dengan scene terakhir. Nah, karena tadi saya tidak memilih master karakter, maka tidak dibuatkan prompt untuk master karakter. Tapi kalau teman-teman tadi memilih master karakter dibuatkan AI atau teman-teman unggah sendiri master karakternya ya menggunakan gambar atau foto, nanti di sini akan dibuatkan prompt untuk membuat master karakternya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan membuat gambar. Ya, jadi kalau storyboardnya sudah sesuai, kita akan bikin gambarnya teman-teman. Nah, caranya teman-teman copy prompt gambar ini. Ya, ini scene 1 dulu kita buat ya. Jadi kita bikin gambar itu per scene, teman-teman. Scene 1 kita buat gambarnya, scene 2 sampai dengan scene ke-7. Begitu juga visualnya. Ya, jadi dari scene 1 sampai dengan scene ke-7 karena saya tadi pilihnya 7 scene. Oke, kita lanjut di sini ya teman-teman, kita copy, di sini kita salin. Kemudian kita masuk ke Google Flow. Ya, nah teman-teman bisa tempel di sini untuk prompt gambarnya. Kemudian jangan lupa di sini di setting teman-teman, pilih yang gambar. Kemudian di sini pilih tampilan nanti videonya ya teman-teman ya. Resolusinya teman-teman pilih. Kemudian mau berapa gambar yang dihasilkan ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini ya. Mau berapa gambar. Nah, untuk Google Flow ini kan kalau mau bikin gambar itu poinnya 0 ya teman-teman. Jadi tidak mengurangi kredit teman-teman. Ya, ini saya pilih 2. Kemudian kalau sudah kita generate. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya, gambarnya ya. Nanti teman-teman bisa pilih mau yang mana gambarnya ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin gambar untuk scene kedua ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke ChatGPT. Kemudian kita pilih prompt gambar scene kedua ya ini ya. Nah, ini teman-teman copy. Caranya sama ya teman-temannya seperti tadi. Kita tempel di sini promptnya. Nah, kalau sudah kita generate ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih ya. Oke. Saya contohkan satu scene lagi ya teman-temannya. Jadi 3 scene ya teman-teman untuk membuat gambarnya ya. Kita kembali lagi ke ChatGPT. Kemudian kita pilih scene yang gambar yang ketiga ya, scene 3 ya teman-teman. Kita kembali ke flow, kemudian kita tempel di sini. Nah, ini karena saya tidak menggunakan master karakter, jadi saya tidak tambahkan referensi master karakter ya teman-teman di sini ya. Tapi kalau nanti teman-teman menggunakan master karakter, nah jadi master karakternya harus teman-teman masukkan di sini. Nah, ya nanti misalnya ada di sini ya, teman-teman harus unggah dulu master karakternya. Nah, nanti teman-teman masukkan di sini ya. Pilih master karakternya, kemudian teman-teman masukkan. Ya, supaya apa? Supaya nanti master karakter itu akan konsisten di setiap scene. Ya, karena saya tidak menggunakan master karakter, jadi saya tidak lampirkan ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita generate. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman gambarnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih gambarnya. Oke, ini 3 scene aja ya teman-teman yang saya praktekkan ya. Nanti teman-teman bisa selesaikan sendiri sampai scene yang teman-teman pilih ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membuat visualnya ya teman-teman. Kita kembali lagi ke ChatGPT.
Kemudian kita pilih, kita copy prompt videonya ya, untuk scene 1 ya ini teman-teman ya. Kita copy di sini, kemudian kita bawa lagi ke Google Flow, kita tempel di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian jangan lupa ini di settingnya ke video, teman-teman. Kemudian di sini nanti model tampilannya teman-teman pilih. Kemudian saya pilih satu saja videonya. Nah, tadi kan saya pilih narasinya 8 detik ya, teman-teman ya. Maka di sini saya ganti 8 detik. Ya, oke. Kalau sudah dilampirkan gambar untuk scene satunya, teman-teman. Tadi ya. Nah, ini kan scene 1 tadi ya. Nah, kita pilih mana yang mau kita gunakan. Nah, saya gunakan yang ini ya, teman-teman ya. Tambahkan ke perintah. Nah, ini untuk video pembelajaran ini saya tidak menggunakan master karakter, artinya tidak ada karakter yang menjelaskan secara langsung di video ini ya teman-teman ya. Jadi nanti penjelasannya, narasinya akan saya bikin terpisah voice over-nya ya, kita menggunakan Google AI Studio. Tapi kalau teman-teman menggunakan master karakter, misalnya karakternya guru yang teman-teman masukkan, kemudian gurunya langsung menjelaskan narasinya di sini. Nah, teman-teman bisa masukkan narasinya di sini. Untuk panduan lengkapnya atau cara bagaimana membuat narasinya dimasukkan ke prompt-nya, teman-teman bisa lihat di Notion-nya ya untuk materi membuat animasi monolog ya teman-teman ya. Nah, nanti caranya ada di situ ya. Jadi nanti teman-teman masukkan narasinya di sini. Seperti itu ya, ditambahkan di prompt-nya. Ya, jadi untuk lengkapnya teman-teman bisa buka materinya, diakses di Notion-nya cara membuat animasi monolog. Ya, oke. Kalau sudah ini kita generate ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Kita lihat videonya dulu ya. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya videonya. Kemudian kita bikin video untuk scene kedua ya. Caranya kita kembali lagi ke ChatGPT. Teman-teman bisa copy prompt videonya untuk scene kedua. Ini ya, prompt videonya. Teman-teman kembali lagi ke Google Flow. Kemudian teman-teman tempel di sini ya. Oke, kemudian kalau sudah kita lampirkan gambar yang scene kedua ya teman-teman ya. Ini tadi ya teman-teman untuk scene kedua ya. Saya pilih yang ini ya teman-teman ya. Kalau sudah kita generate teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya. Kita lihat dulu videonya ya. Oke, selanjutnya kita bikin yang scene ketiga videonya ya, teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Kita copy prompt videonya. Kemudian kita bawa ke Google Flow. Kita tempel di sini. Kemudian teman-teman lampirkan gambar untuk yang scene yang ketiga ya, teman-teman. Ini ya tadi ya. Yang ketiga, teman-teman bisa pilih. Saya pilih yang mana ya? Yang ini saja ya, teman-teman. Kita tambahkan ke perintah. Kemudian kalau sudah kita generate. Nah, ini sudah jadi, teman-teman kita putar dulu. Oke, ya. Kemudian ini saya contohkan 3 scene saja ya, nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Kalau sudah, ini kita download videonya ya teman-teman ya. Nanti akan kita gabungkan di CapCut ya. Ini kita download dulu. Oke, kemudian ini kita download juga. Ini teman-teman bisa klik di titik tiganya, kemudian pilih download. Kemudian gambar visual yang ketiga kita download juga. Oke, sudah ya teman-temannya, sudah kita download semua. Nanti ini visualnya akan kita gabungkan ke CapCut. Tapi sebelumnya kita akan buat dulu narasinya ya teman-teman ya. Jadi narasi scene 1, 2, 3 ini akan saya buat di Google AI Studio. Oke. Nah, teman-teman bisa masuk ke Google AI Studio ya.
nanti bagaimana menggunakan Google AI Studio secara lengkap, teman-teman bisa lihat di materi cara membuat voice over menggunakan Google AI Studio ya. Nah, tampilannya seperti ini setelah teman-teman login ya, jadi harus login dulu. Kemudian teman-teman bisa pilih yang speech and music, kemudian pilih yang ini ya teman-teman ya, Gemini 3.1 Flash TTS Preview. Nah, kemudian pilih yang voice over. Nah, kalau sudah, kita akan tempel di sini narasinya ya teman-teman ya. Nah, kan sudah dibuatkan tadi di ChatGPT, kita kembali lagi ke ChatGPT. Kemudian kita copy narasinya teman-teman ya. Ini narasi scene 1. Ini ya, ini narasi scene 1 tadi ya, ini. Kita copy di sini narasinya. Kemudian kita bawa ke Google AI Studio, kita paste di sini teman-teman. Oke, kemudian untuk scene kedua, narasinya juga kita copy. Kemudian kita tempel juga di Google AI Studio-nya. Kemudian untuk scene ketiga, kita copy juga narasinya. Kita bawa juga ke Google AI Studio ya. Hanya 3 scene saja ya teman-teman ya. Kemudian kalau sudah kita pilih model suaranya di speaker setting. Teman-teman bisa pilih ya, mau naratornya mau laki-laki atau mau perempuan ya. Teman-teman bisa pilih saja di sini. Nah, ini saya pilih yang Leda ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah ini disilang, kemudian kita run. Sistem pencernaan manusia mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Proses pencernaan dimulai di mulut melalui pengunyahan oleh gigi dan bantuan enzim amilase dalam air liur yang memecah pati. Gerakan peristaltik mendorong makanan menuju lambung, tempat protein mulai dicerna oleh enzim pepsin dan asam lambung. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau sudah, teman-teman sudah oke dengan VoiceOver ini, teman-teman bisa download. Nah, kalau sudah teman-teman, sekarang kita akan gabungkan visual dan narasinya ini menggunakan CapCut ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa buka CapCut teman-teman ya. Kemudian kita akan gabungkan video dan narasinya yang sudah kita buat. Caranya dari menu media. Kemudian teman-teman bisa klik import. Kemudian teman-teman bisa pilih tadi ya yang sudah kita buat video dan juga audionya ya teman-teman. Ini kita masukkan videonya dulu. Oke, kalau sudah, ini kita masukkan di timeline di sini ya teman-teman ya. Ini ya sesuai dengan videonya. Ini video 1 tadi ya. Ini yang video yang kedua. Ini yang video yang ketiga. Karena kita ada 3 scene ya teman-teman. Nah, teman-teman yang jika teman-teman ingin tahu bagaimana menggunakan CapCut secara keseluruhan atau secara lengkap dari awal begitu ya, teman-teman bisa lihat materinya di Notion teman-teman, cara mengedit video menggunakan CapCut ya. Nanti teman-teman bisa pelajari di sana, itu lebih lengkap membahas tentang edit video menggunakan CapCut ya. Oke, selanjutnya ini sudah masuk videonya, kemudian kita masukkan audionya ya teman-teman ya. Oke, caranya dari menu audio, kemudian teman-teman pilih import. Nah, kemudian masuk di sini ya teman-teman ya, import. Kemudian pilih videonya tadi ya, nih ya, audionya. Nih kalau sudah masuk, kita masukkan di sini juga teman-teman. Oke, nah ini teman-teman lihat ya, ini kan suaranya lebih panjang daripada videonya, maka kita harus sesuaikan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya di audionya ini ada yang kosong seperti ini ya teman-teman. Ini biasanya adalah jeda antara satu narasi ke narasi berikutnya, seperti itu ya. Atau kita putar saja supaya kita bisa tahu ya teman-teman. Sistem pencernaan manusia mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Nah, ini kan suaranya belum selesai, belum selesai, tapi gambarnya sudah selesai ya teman-teman ya, videonya ya. Maka ini harus kita sesuaikan. Caranya ini teman-teman aktifkan dulu videonya, kemudian teman-teman lihat di sini ada speed ya di kanan sini. Kemudian teman-teman bisa pilih, ya ini teman-teman bisa geser ya. Kalau ke kanan berarti teman-teman akan memendekkan videonya, kalau dia ke kiri berarti menambah speednya ya teman-teman ya. Jadi kita panjangkan ya. Nah, kira-kira di sini ya teman-teman kita sesuaikan saja. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa mengedit ini akan tahu ya. Kira-kira di sinilah batasnya ya. Nah, ini untuk yang kedua juga sama ya teman-teman ya, di sinilah kira-kira ya. Oke, kita speednya juga kita tambah ya teman-teman ya, ini ya. Oke, nah ini juga ya yang ketiga ini kurang sedikit.
Oke, kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, ini sudah sama ya teman-teman ya, antara video dengan suaranya dengan narasinya. Coba kita putar ya teman-teman. Atau sebelum diputar, teman-teman mau tambahkan musik gitu ya teman-teman ya. Mau ditambahkan musik. Kemudian kalau teman-teman tambahkan musik, nanti kan musiknya suaranya jangan lebih dominan daripada narasinya. Nah, sebelum itu teman-teman ini kan tadi videonya ada suaranya ya teman-teman ya, bawaan pada saat kita generate. Nah, sementara kan kita sudah ada di sini sudah ada narasinya. Supaya tidak bertabrakan, jadi suaranya ini kita mute dulu teman-teman di videonya ya, seperti ini. Ya. Ini kita mute dulu, ini semua sudah di mute ya. Ini teman-teman pilih yang sebelah kiri ada mute ya. Jadi nanti begitu kita putar sudah Sistem tidak ada lagi pencernaan suaranya di videonya ya. Jadi tidak bertabrakan dengan narasinya. Oke, sebelum kita putar utuh, kita masukkan dulu musik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan musiknya ya. Nah, caranya kita masukkan teman-teman pilih di audio, kemudian pilih musik. Nah, teman-teman bisa pilih musiknya di sini ya. Misalnya saya pilih edukasi ya. Education ya, coba ya. Nah ya, ini education. Oke ya, seperti ini. Misalnya ini saya pilih, kemudian ini kan musiknya panjang sekali ya teman-teman. Ini bisa kita pendekkan, teman-teman geser saja, disesuaikan dengan video dan narasinya ya. Nah kemudian ini jangan sampai nanti suara musiknya lebih keras daripada narasinya ya. Jadi harus kita kecilkan musiknya, jadi hanya samar-samar saja begitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman aktifkan di sini musiknya, kemudian di sini teman-teman volumenya bisa dikurangi ya, ini geser saja. Ya, nanti terserah teman-teman mau seberapa. Nah, kemudian supaya antara video 1 dengan video 2 ini lebih smooth, kita tambahkan transisi. Teman-teman bisa pilih transisi di sini. Ya, kemudian teman-teman bisa pilih nih model transisinya ya. Nah, ini saya pilih yang ini saja ya. Oke, kemudian di sini juga ya teman-teman ya semuanya ya. Oke. Nah, kalau sudah kita putar ya teman-teman ya. Sistem pencernaan manusia mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Proses pencernaan dimulai di mulut melalui pengunyahan oleh gigi dan bantuan enzim amilase dalam air liur yang memecah pati. Gerakan peristaltik mendorong makanan menuju lambung, tempat protein mulai dicerna oleh enzim pepsin dan asam lambung. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Ini anggaplah ini sudah selesai ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa selesaikan sampai dengan scene-nya ya, yang teman-teman pilih. Kalau sudah selesai, ini teman-teman bisa pilih ekspor di sini ya. Nanti materinya teman-teman bisa lihat di cara mengedit CapCut ya untuk lebih lengkapnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk materi kali ini ya, cara membuat video pembelajaran untuk membantu teman-teman mengajar ya yang misalnya ada materi yang sulit untuk divisualisasikan seperti itu ya. Jadi teman-teman butuh bantuan video pembelajaran supaya nanti materinya juga lebih menarik. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat mencoba.